Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung luas dan keliling bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang pada bidang koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk menghitung luas dan keliling layang-layang dan belah ketupat pada bidang koordinat kartesius, perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, hitunglah keliling dan luas bangun datar yang terbentuk dari titik-titik P dengan koordinat 1,16, titik Q dengan koordinat 9,10, titik R dengan koordinat 1,-5, dan titik S dengan koordinat -7,10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Selanjutnya kita tentukan posisi titik P, titik Q, titik R, dan titik S pada bidang koordinat ini. Nah, untuk cara menentukan posisi titik koordinat, silahkan kalian lihat pada video yang sudah saya tuliskan linknya di deskripsi. Baiklah, untuk titik P dengan koordinat 1,16, maka posisi titik P itu berada di sini. Selanjutnya, untuk titik Q dengan koordinat 9,10, maka posisi titik Q itu berada di sini. Kemudian, untuk titik R dengan koordinat 1,-5, maka posisi titik R itu berada di sini. Dan untuk titik S dengan koordinat -7,10, maka posisi titik S itu berada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik P ke titik Q ke titik R ke titik S, dan titik S kembali ke titik P. Maka terlihat di sini bahwa bangun datar yang terbentuk adalah bangun layang-layang PQRS. Nah, selanjutnya kita hitung panjang dari PR dan panjang dari QS, di mana PR dan QS ini merupakan diagonal dari layang-layang PQRS. Nah, untuk panjang PR adalah jarak dari titik P ke titik R ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa jarak titik P ke titik R adalah 21 satuan. Maka bisa kita tuliskan PR sama dengan 21 satuan. Nah, selanjutnya panjang QS, yaitu jarak dari titik Q ke titik S ini. Nah, di sini juga terlihat bahwa jarak titik Q ke titik S adalah 16 satuan. Maka bisa kita tuliskan QS sama dengan 16 satuan. Nah, untuk PR dan QS ini ya, tadi sudah saya katakan bahwa ini merupakan diagonal dari layang-layang PQRS, di mana di sini PR adalah diagonal satunya, yaitu D1, dan QS adalah diagonal 2-nya, yaitu D2. Selanjutnya kita hitung luas dari layang-layang PQRS, di mana rumus dari luas layang-layang adalah L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, maka kita substitusikan ya, nilai dari diagonalnya 1 tadi adalah 21 satuan dan nilai diagonal 2-nya tadi adalah 16 satuan. Maka bisa kita tuliskan L sama dengan setengah dikali 21 dikali 16. Nah, hasil dari 21 dikali dengan 16
16, kemudian dibagi dengan 2 adalah 168. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan di sini 168 satuan luas. Jadi, luas layang-layang PQRS pada gambar di samping adalah 168 satuan luas. Nah, berikutnya kita akan menghitung keliling dari layang-layang PQRS ini. Nah, karena panjang sisi-sisinya tersebut tidak diketahui ya, maka di sini kita akan menghitung terlebih dahulu panjang dari masing-masing sisinya. Nah, panjang sisi PQ itu sama dengan panjang sisi PS, sesuai dengan sifat-sifat yang berlaku pada layang-layang ya. Maka kita hitung panjang dari sisi PQ, yaitu jarak titik P ke titik Q. Nah, diketahui ya titik P dengan koordinat 1,16. Maka X1-nya itu sama dengan 1 dan Y1-nya itu sama dengan 16. Kemudian diketahui titik Q dengan koordinat 9,10. Maka X2-nya itu sama dengan 9 dan Y2-nya itu sama dengan 10. Sehingga jarak titik P ke titik Q itu dapat kita nyatakan dengan rumus PQ pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1 sama dengan 1, kemudian Y1 sama dengan 16, kemudian X2 sama dengan 9, dan Y2 sama dengan 10 ke dalam persamaan rumus ini. Maka bisa kita tuliskan PQ pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 1 pangkat 2 ditambah dengan 10 dikurang 16 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 9 dikurang 1 pangkat 2 ini adalah 8 pangkat 2. Dan hasil dari 10 dikurang 16 pangkat 2 ini adalah negatif 6 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan PQ pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah negatif 6 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 8 pangkat 2 adalah 64 dan hasil dari negatif 6 pangkat 2 adalah 36. Maka PQ pangkat 2 itu sama dengan 64 ditambah dengan 36, hasilnya adalah 100. Nah, karena di sini masih dalam bentuk pangkat 2 ya PQ-nya, maka PQ itu sama dengan akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Jadi, panjang PQ adalah 10 satuan dan panjang PS adalah 10 satuan. Nah, berikutnya panjang sisi QR ini sama dengan panjang sisi RS. Nah, kita hitung dulu panjang dari sisi QR, yaitu jarak titik Q ke titik R, di mana diketahui titik Q-nya dengan koordinat 9,10, maka nilai X1-nya itu sama dengan 9 dan nilai Y1-nya itu sama dengan 10. Kemudian diketahui titik R dengan koordinat 1, negatif 5. Maka X2-nya itu sama dengan 1 dan Y2-nya itu sama dengan negatif 5. Sehingga jarak titik Q ke titik R ini dapat kita nyatakan dengan rumus QR pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1 sama dengan 9, Y1 sama dengan 10, X2 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan negatif 5 ke dalam rumus ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi QR pangkat 2 itu sama dengan 1 dikurang 9 pangkat 2 ditambah dengan negatif 5 dikurang 10 pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya hasil dari 1 dikurang 9 ini adalah negatif 8. Jadi negatif 8 pangkat 2. Kemudian hasil dari negatif 5 dikurang 10 pangkat 2 ini adalah negatif 15 pangkat 2. Maka
QR pangkat 2 itu sama dengan negatif 8 pangkat 2 ditambah dengan negatif 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari negatif 8 pangkat 2 adalah 64 dan hasil dari negatif 15 pangkat 2 adalah 225. Maka QR pangkat 2 itu sama dengan 64 ditambah dengan 225, hasilnya adalah 289. Nah, karena di sini ya QR-nya itu masih dalam bentuk pangkat 2, maka QR-nya ini bisa kita dapatkan dengan cara mengakarkan dari 289. Maka QR ini sama dengan akar pangkat 2 dari 289. Hasilnya adalah 17. Sehingga didapat panjang QR adalah 17 satuan dan panjang RS juga 17 satuan. Nah, karena keempat sisinya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung keliling dari layang-layang PQRS ini. Nah, di mana untuk rumus keliling tersebut adalah jumlah dari semua sisinya, atau bisa kita tuliskan K sama dengan 2 dikali PQ ditambah QR. Nah, selanjutnya kita substitusikan panjang PQ-nya tadi adalah 10 satuan dan panjang QR-nya tadi adalah 17 satuan. Maka bisa kita tuliskan K sama dengan 2 dikali 10 ditambah dengan 17 satuan. Nah, hasil dari 10 ditambah 17 itu adalah 27. Maka K itu sama dengan 2 dikali dengan 27 satuan, hasilnya adalah 54 satuan. Jadi, keliling layang-layang PQRS ini adalah 54 satuan. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Hitunglah keliling dan luas bangun datar yang terbentuk dari titik P dengan koordinat 14,-1, titik Q dengan koordinat 5,5, titik R dengan koordinat negatif 1, negatif 3, dan titik S dengan koordinat negatif 7,5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Selanjutnya kita tentukan posisi titik P, titik Q, titik R, dan titik S pada bidang kartesius ini. Nah, untuk titik P dengan koordinat 14,-1, maka posisi titik P itu berada di sini. Selanjutnya untuk titik Q dengan koordinat 5,5, maka posisi titik Q berada di sini. Kemudian untuk titik R dengan koordinat negatif 1, negatif 3, maka posisi titik R berada di sini. Dan terakhir untuk titik S dengan koordinat negatif 7,5, maka posisi titik S berada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini, maka akan terbentuk bangun datar berupa belah ketupat PQRS. Nah, selanjutnya kita tentukan panjang sisi PR dan panjang sisi QS. Nah, untuk panjang sisi PR yaitu jarak titik P ke titik R ini, yaitu berjarak 16 satuan. Maka bisa kita tuliskan panjang sisi PR adalah 16 satuan. Kemudian panjang sisi QS, yaitu jarak titik Q ke titik S ini, di mana ya jaraknya di sini adalah 12 satuan. Maka bisa kita tuliskan panjang sisi QS adalah 12 satuan. Nah, untuk panjang sisi PR adalah diagonal 1 atau D1, dan untuk panjang sisi QS adalah diagonal 2 atau D2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas dari belah ketupat PQRS ini, di mana rumus dari luas belah ketupat adalah L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai D1-nya adalah 16 satuan dan nilai D2-nya adalah 12 satuan. Maka bisa kita tuliskan
L sama dengan setengah dikali dengan 16 dikali dengan 12. Nah, hasil dari 16 dikali dengan 12 kemudian dibagi dengan 2 adalah 96 satuan luas. Jadi didapat bahwa luas belah ketupat PQRS adalah 96 satuan luas. Nah, berikutnya kita akan menghitung keliling dari belah ketupat PQRS ini. Nah, karena panjang sisi-sisinya ini belum diketahui ya, maka kita harus menghitung terlebih dahulu ya panjang dari sisi-sisinya ini. Nah, karena PQRS ini adalah belah ketupat, maka berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, maka panjang dari sisi-sisinya ini sama, yaitu PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Nah, misalkan kita hitung adalah panjang PQ, yaitu jarak titik P ke titik Q, di mana diketahui titik P dengan koordinat 13, -1, maka nilai X1-nya itu adalah 13 dan nilai Y1-nya adalah -1. Kemudian diketahui titik Q dengan koordinat 5,5, maka nilai dari X2-nya itu adalah 5 dan nilai dari Y2-nya adalah 5. Sehingga jarak titik P ke titik Q ini dapat kita nyatakan dengan rumus PQ pangkat 2 sama dengan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1 sama dengan 13, nilai Y1 sama dengan -1, nilai X2 sama dengan 5, dan nilai Y2 sama dengan 5 ke dalam rumus ini. Maka bisa kita tuliskan menjadi PQ pangkat 2 sama dengan 5 dikurang 13 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikurang -1 pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 5 dikurang 13 pangkat 2 adalah -8 pangkat 2 dan hasil dari 5 dikurang -1 pangkat 2 adalah 6 pangkat 2. Maka didapat PQ pangkat 2 itu sama dengan -8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Selanjutnya hasil dari -8 pangkat 2 adalah 64 dan hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Maka PQ pangkat 2 ini sama dengan 64 ditambah dengan 36, hasilnya adalah 100. Nah, karena di sini masih dalam bentuk PQ pangkat 2, maka untuk mencari nilai PQ-nya adalah angka 100 ini kita akarkan. Jadi, PQ itu sama dengan akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Jadi, kita dapatkan panjang keempat sisi belah ketupat ini adalah 10 satuan. Nah, karena keempat sisinya tadi sudah diketahui ya, yaitu 10 satuan, maka di sini kita akan menghitung keliling dari belah ketupat PQRS ini, di mana rumus kelilingnya itu adalah jumlah dari keempat sisinya, yaitu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan PS. Maka bisa kita tuliskan K sama dengan 10 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10 satuan. Hasilnya adalah 40 satuan. Jadi, keliling belah ketupat PQRS pada gambar di samping ini adalah 40 satuan. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung luas dan keliling bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat pada bidang koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada hal yang masih kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.